Kejaksaan Agung pastikan Ferdi Sambo dan ketiga tersangka lainnya belum akan menjalani sidang. Hal ini disebabkan berkas kasus 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, yaitu Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer, dan Bribka Riki Rizal belum lengkap atau belum P21. Untuk itu Kejaksaan Agung akan segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik tim Sus Polri. Sebagaimana saya sambutkan tadi, 4 berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti. Karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa. Sehingga jaksa itu ketika membawa ke persidangan betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil material. Sementara berkas perkara Putri Chandrawati baru diterima oleh Kejaksaan Agung dan baru akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Kalau berkas Ibu PC ini tadi pagi baru kami terima dari penyidik Bareskrim, dan kami akan melakukan langkah yang sama, yaitu penelitian sebagaimana tuntutan hukum acara pidana Ibu Rahel. Sebelumnya Kapolri mengupayakan untuk segera menuntaskan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua agar bisa segera disidangkan. Polri terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pelimpahan berkas perkara. Untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan oleh jaksa selesai, artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Sementara yang lain terkait dengan ausprak dan kasus-kasus yang memang saat ini sedang berproses akan menyusul kemudian. Hingga saat ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Mereka adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Kelima tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 56 KUHP. Pasal 340 ini mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Halo, selamat petang pemirsa. Informasi terkait berkas perkara Ferdi Sambo CS yang belum lengkap tadi membuka Newsroom sore hari ini. Saya Aprilia Putri. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih menyisakan sejumlah misteri. Meski drama baku tembak telah terbantahkan dan Ferdi Sambo telah ditahan, namun masih ada beberapa bukti yang hilang dan belum terungkap. Bukti tersebut adalah rekaman kamera pengawas di dalam rumah dinas Ferdi Sambo saat kejadian dan riwayat percakapan dari ponsel milik para ajudan antara tanggal 8 hingga tanggal 10 Juli 2022. Komnas HAM mengungkap hingga kini rekaman asli kamera pengawas di dalam rumah saat kejadian belum didapatkan. Selain itu di ponsel para ajudan antara tanggal 8 hingga tanggal 10 Juli 2022 diduga ada bukti percakapan saat merencanakan pembunuhan. Tapi kalau kita cek lagi misalnya dapatkan HP itu yang sebelumnya tentu akan terbuka data yang lebih banyak. Tapi saya sudah katakan kalau HP-nya pun nggak dapat, dibuang kemana lah, ke kali gitu misalnya, kan bisa diambil data-datanya dari provider. Kerjasama dengan pihak penyedia layanan komunikasi dinilai penting guna mengungkap isi percakapan di ponsel Ferdi Sambo dan ajudan saat merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan kembali memeriksa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang belum ditahan. Pada pemeriksaan kedua sebagai tersangka, Putri akan dikonfrontir dengan tersangka lainnya. Pemeriksaan lanjutan terhadap Putri Chandrawati akan berlangsung pada 31 Agustus mendatang. Istri Ferdi Sambo ini akan kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dalam pemeriksaan nanti Putri akan dikonfrontir dengan tersangka lainnya, yaitu Barada E, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal. Sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2022, Putri Chandrawati diperiksa selama 12 jam. Pertanyaan yang diajukan kepada BBC
Pemirsa, bagaimana situasi terkini jelang rekonstruksi ulang di kediaman Ferdy Sambo dan Barreskrim Polri? Kami sudah terhubung dengan rekan Camar Henda di kediaman Jalan Saguling. Camar, selamat petang. Bagaimana situasi saat ini di kediaman jelang rekon besok? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Tadi sekitar 10 menit yang lalu saya sudah meninjau ke kediaman rumah pribadi dari Irjen Pol Ferdy Sambo yang ada di Jalan Saguling 3, yang mana tadi sekitar pukul 15.48 waktu Indonesia Barat ada 5 mobil Brimob yang datang beserta dengan sejumlah petugas yang masuk ke rumah Putri Chandrawati, meskipun hingga dengan saat ini kami belum mengetahui apa tujuan dan kedatangan dari sejumlah petugas dan juga mobil Brimob tersebut. Namun apabila kita lihat kepada rekonstruksi yang akan dilakukan esok hari, bisa saja ini akan dilakukannya persiapan. Belum tahu apakah Putri Chandrawati akan diamankan terlebih dahulu ataupun masih tetap dipersilahkan ataupun diperbolehkan untuk berada di rumahnya, dikarenakan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati hingga dengan saat ini belum dilakukan penahanan. Dan saat ini April dan juga pemirsa, kami juga melakukan pemantauan di depan rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo ataupun tempat kejadian perkara pembunuhan ataupun penembakan dari Brigadir J yang terjadi pada 8 Juli 2022. Saat ini situasinya terpantau sepi dan kami tidak melihat adanya pengamanan khusus yang dilakukan. Namun meski begitu, untuk polis line ataupun garis kepolisian ini masih terpasang di rumah berlantai 2 ini yang menjadi saksi bisu dari pembunuhan pada 8 Juli 2022. Adapun untuk rekonstruksi yang akan dilakukan esok hari, ini akan dihadiri oleh penyidik, kemudian juga 5 tersangka beserta dengan Komnas HAM, Kompolnas dan juga jaksa penuntut umum dari Kejagung. Kemudian untuk rekonstruksi yang akan dilakukan esok hari, ada 2 skema yang sudah dipersiapkan. Yang pertama adalah LPSK akan mendampingi Baradae ketika melakukan rekonstruksi, dan yang kedua, ini pihak dari LPSK telah menyiapkan skema bahwasanya akan adanya pemeran pengganti dari Baradae untuk menghindari pertemuan antara Baradae dan juga Irjen Pol Ferdy Sambo. Hal ini merujuk kepada memperhatikan kondisi psikologis dari Baradae yang saat ini sudah ditetapkan sebagai justice collaborator. Kemudian juga untuk liputan atau urutan peristiwa maksud kami yang akan dilakukan esok hari, ini akan melihat kepada CCTV yang sudah disediakan oleh pihak dari petugas, yakni dimulai dari rumah Saguling di mana tempat terjadinya perencanaan terhadap pembunuhan Brigadir J, kemudian nantinya akan berlanjut ke rumah ini yang menjadi lokasi dari penembakan Brigadir J, yang saat ini memang kabar yang berkembang masih terjadinya untuk penembakan ini masih berkembangnya adalah berada di dalam rumah Irjen Pol Ferdy Sambo, tepatnya di depan tangga menuju ke lantai 2. Sementara untuk tersangka sendiri, ini pihak dari Irjen Pol Ferdy Sambo beserta dengan Baradae, Bribka RR dan juga Ma'ruf Kuat ini akan menggunakan seragam ataupun pakaian tahanan. Sementara untuk Putri Chandrawati ini belum tidak akan mengenakan seragam ataupun juga pakaian tahanan, dikarenakan masih belum menjadi tahanan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita akan nantikan apakah menjelang malam hari akan ada pengamanan khusus yang dilakukan menjelang rekonstruksi esok hari. Sementara demikian, April kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Henda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berkas perkara kasus Ferdy Sambo CS belum lengkap dan akan dikembalikan pada penyidik tim Sus Polri. Meski demikian, Japidum Kejagung ungkap bahwa ada kemungkinan sidang Sambo CS akan digelar secara terbuka. Dan berikut pernyataan Japidum Fadil Zumhana. Harus bersabar, karena proses hukum itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan pasal-pasal yang disangkakan. Kita tidak boleh sembarangan. Maka saya tidak mau banyak bicara karena saya takut bias. Proses penyidikan harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar fokus penyidik. Begitu juga jaksa nanti, jaksa tidak boleh banyak bicara. Jaksa itu bicara di persidangan terbuka untuk umum, jadi tidak membentuk opini apa-apa. Kita hargai harkat martabat manusia supaya ada proses penegakan hukum itu murni hukum, tidak ada yang lain-lain. Dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya.
tentang kesesuaian alat bukti. Karena ini harus kami bawa ke persidangan. Pemirsa, Barada Eliezer akan dihadirkan dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua bersama 4 tersangka lainnya. Informasinya usai jeda berikut ini.